Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim tidak adanya konflik yang signifikan terkait pemanfaatan konservasi laut di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Firdaus Agung Kunto. Menurut Firdaus, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah pemetaan biaya dan pemanfaatan kawasan konservasi laut dengan baik dalam memperkuat komitmen perlindungan ekosistem laut nasional. Perlindungan ekosistem dapat menimbulkan resistensi sehingga pihak-pihak yang berada di luar kawasan konservasi justru mendapatkan keuntungan dibandingkan yang berada di dalam. Kita sudah menyusun yang namanya pedoman penyusunan benefit dan cost analysis, dan itu akan kita hitung dan kita terapkan di seluruh kawasan konservasi, dan dengan bantuan neraca sumber daya laut tadi kita bisa hitung, kita bisa petakan, dan kita bisa tunjukkan manfaatnya itu mengalir ke siapa dan selama ini yang menanggung biaya siapa. Nah, ini harus kita pastikan, sehingga salah satu kriteria dari pengelolaan efektif kawasan konservasi itu adalah pembagian keuntungan secara adil. Ini akan kita dorong dan kita pastikan. Kunto menambahkan hingga akhir tahun 2025 capaian kawasan konservasi laut nasional telah mencapai 30,9 juta hektar. Angka ini di bawah dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN seluas 32,5 juta hektar. Kementerian Kebudayaan melakukan revitalisasi situs prasasti Batu Tulis di Kota Bogor, Jawa Barat sebagai salah satu penanda sejarah kejayaan Kerajaan Pajajaran. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan proyek revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik Cungkup Prasasti, namun juga mengintegrasi kawasan Batu Tulis dengan mengembangkan Museum Pajajaran yang diharapkan menjadi salah satu ekosistem kebudayaan terpadu yang hidup dan terbuka bagi masyarakat. Sehingga bisa menjadi satu kantong kebudayaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan seni, mungkin kegiatan-kegiatan seminar, lain-lain, workshop ya, terutama bagi generasi muda. Dan kita harapkan dengan demikian ini menjadi satu ekosistem. Jadi ekosistem di situs Batu Tulis dengan Museum Pajajarannya. Ini ada provinsi, ada kota, dan juga di pemerintah pusat kita punya komitmen bersama, tentu didukung juga oleh komunitas. Menbud mengatakan untuk tahap awal revitalisasi dilakukan dengan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pengamanan prasasti agar terhindar dari kerusakan akibat pelapukan atau perlakuan yang tidak sesuai. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan tanggapannya atas aksi teror menyerang sejumlah influencer. Menurut Menteri Pigai, aksi teror tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pigai, dugaan tindakan teror harus disikapi secara serius dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pigai juga mengapresiasi pendapat yang kerap disuarakan oleh influencer, meski menurutnya kerap bergeser menjadi serangan terhadap pribadi. Tidak bisa kalau namanya juga hipotesa-hipotesa itu oke, kita menghormati. Tapi kan hipotesa itu harus dipastikan melalui sebuah proses penyelidikan ya. Nanti hasil penyelidikan dari kepolisian menemukan kalau ada pelakunya adalah si A, si B, si C, baru bisa kita menentukan siapa pelakunya ya, dipastikan. Yang jelas pemerintah tidak mungkin. Pigai memastikan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan selalu menjunjung tinggi asasi demokrasi.